Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga beliau, para sahabat yang terpilih, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai yaumul akhir. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Winiko Dwi Apriani dari kelas AK 4803 dengan NIM 104022400 Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Di dalam materi ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Mari simak video berikut ini penjelasan dari saya. Materi tentang Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau dibaca. Menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pegangan bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Umat Islam percaya bahwa Al-Quran difirmankan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari atau rata-rata selama 23 tahun. Dimulai sejak tanggal 17 Ramadan, umat muslim menghormati Al-Quran sebagai mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad, sebagai salah satu tanda dari kenabian dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci wahyu yang diturunkan oleh Allah sejak Nabi Adam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berisi petunjuk dan pedoman untuk seluruh umat manusia. Al-Quran juga diyakini sebagai mukjizat intelektual yang tidak akan bisa dipalsukan oleh manusia, ilmu pengetahuan maupun budaya. Upaya pemeliharaan Al-Quran agar kemurniannya terus terjaga dapat dilakukan dengan cara menghafalkannya. Bagi seorang yang meyakini Al-Quran, mereka akan mengedepankan nilai Al-Quran sebelum apapun dan akal mereka selalu tunduk di bawah Al-Quran. Mengapa kitab Al-Quran disebut tidak ada keraguan di dalamnya? Karena Al-Quran adalah mukjizat dari Yang Maha Mengilmu, dan hukum bagi orang yang meragukan Al-Quran adalah kafir. Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kisah surat Al-Baqarah ayat 2. Al-Quran itu adalah kitab yang agung yang tidak ada keraguan bahwasanya ia datang dari sisi Allah, maka tidak benar bila ada seseorang yang ragu-ragu terhadapnya, karena begitu jelasnya Al-Quran itu, di mana orang-orang yang bertakwa dapat mengambil manfaat dengannya berupa ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, dan mereka itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah dan mengikutinya hukum-hukumnya. Al-Quran menegaskan tentang siapa dirinya, tidak ada keraguan padanya, tidak ada syakwa sangka di dalam dirinya. Dialah kalam Allah yang hak, yang dengannya terbantahkanlah argumen-argumen para penentangnya. Dengannya pula semakin kuat dan mantaplah keyakinan orang-orang yang mengimaninya. Dalam kitab yang agung ini, demikian tegas Al-Sya'bi dalam tafsirnya Taisir Al-Karim Al-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manna terkandung
apa-apa yang tidak dikandung oleh kitab-kitab sebelumnya berupa ilmu pengetahuan yang agung serta kebenaran yang nyata. Tidak ada keraguan di seluruh aspeknya, menepis segala syak prasangka, menghadirkan keyakinan yang kuat serta membawa petunjuk yang jelas. Al-Quran, kitab suci terakhir yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril sejak awal kehadirannya di tengah masyarakat Arab jahili, diragukan, disangsikan, dan dianggap sebagai mantra-mantra sihir yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada ayat ini dijelaskan bahwa petunjuk Al-Quran itu hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa. Suatu ketika, para pemuka Quraisy sepakat untuk mengutus Abdul Walid sebagai sastrawan Arab yang tiada tanding untuk menghadap Nabi Muhammad SAW dengan tujuan agar beliau meninggalkan dakwah menyeru ajaran Islam dengan kompensasi diberi kedudukan, harta, dan apa saja yang diinginkannya. Setelah menyimak penuturan Abdul Walid, Rasulullah SAW kemudian membacakan surat Fussilat dari awal hingga akhir. Abdul Walid takjub penuh kagum mendengar ayat-ayat yang dibacakan Rasulullah. Ia termenung beberapa saat menghayati keindahan gaya bahasa serta susunan kalimat Al-Quran itu. Kemudian ia pun kembali ke kaumnya tanpa sepatah kata pun ia ucapkan kepada Rasulullah. Setibanya di tengah kaumnya, Abdul Walid segera menyampaikan kepada mereka akan keterpesonaannya terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Ia katakan kepada kaumnya bahwa Al-Quran bukanlah syair, bukan pula mantra-mantra sihir. Ianya bagaikan pohon yang rindang, akarnya mengguncang kuat ke tanah. Gaya bahasanya sangat indah, susunan kalimatnya sangat memukau. Ia bukan kata-kata manusia dan tidak mungkin ditandingi oleh syair manapun. Demikianlah bahwa seorang sastra ternama di zaman Al-Quran turun pun mengakui kehebatan Al-Quran. Ia sama sekali tidak meragukannya karena memang tidak ada keraguan padanya. Al-Quran sampai kapanpun hingga kiamat tiba akan selalu terjaga, karena itulah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang meragukannya akan tumbang, dan siapapun yang mengingkarinya akan binasa. Kesimpulan dari materi Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya adalah bahwa Al-Quran merupakan kitab tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Barang siapa yang menghafalkan Al-Quran akan mendapatkan pahala, dan bagi siapa yang meragukan Al-Quran disebut orang kafir. Al-Quran adalah kitab yang agung yang tidak ada keraguan bahwasannya dia datang dari sisi Allah, dan Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau dibaca. Sedangkan menurut istilah adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran disebut tidak ada keraguan di dalamnya karena Al-Quran adalah mukjizat dari Yang Maha Mengilmu, dan Al-Quran sampai kapanpun hingga kiamat tiba akan selalu terjaga. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kekhilafan tutur dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.